Sari Yuliati ditetapkan sebagai Wakil Ketua DPR RI. Wakil Ketua DPR RI tinjau longsor di Bandung Barat. KMP Amarisa alami kebakaran di perairan Selat Sunda. Viral, diduga berbahan baku spons, penjual es kue diamankan. Halo, selamat malam pemirsa Simpo TV. Apa kabarnya Festi? Malam hari ini baik sekali, kita harus semangat karena kita baru akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah terkait dengan perpolitikan, ekonomi, dan juga berita hiburan lainnya. Selain itu, selama 2 jam ke depan kami juga akan memberikan informasi mengenai olahraga baik dari Indonesia maupun mancanegara. Bersama saya Priska Priscilla. Dan saya Pesi Ramadi. Inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama di mana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menegaskan bahwa komitmennya dalam memperkuat kemitraan strategis di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi bersama Perancis. Pertemuan ini menjadi penanda bahwa kedua negara ingin membangun kerjasama yang berjangka panjang, terstruktur, dan saling menguntungkan. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bersama Dubes Perancis menegaskan komitmen memperkuat kerjasama pendidikan tinggi, sains, dan teknologi melalui inisiatif Tahun Inovasi Indonesia Perancis. Kolaborasi ini mencakup riset, inovasi, pertukaran mahasiswa dan peneliti, pengembangan kampus unggulan, hingga perluasan program beasiswa LPDP ke jenjang doktoral. Inisiatif ini juga telah disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Bahkan Kedubes Prancis berkomitmen menghadirkan kampus unggulan di Indonesia karena berkat program khusus LPDP Prancis. Jumlah mahasiswa Indonesia di Prancis meningkat 2 kali lipat dalam setahun. Langkah ini pun diharapkan mendorong kemitraan jangka panjang yang berdampak bagi pengembangan SDM unggul dan kemajuan riset kedua negara. Redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan dokumen jaminan keamanan Amerika Serikat untuk Ukraina telah 100% siap untuk ditandatangani. Setelah serangkaian pembahasan intensif yang juga melibatkan beberapa pihak. Berbicara kepada jurnalis saat kunjungan ke Vilnius, Lithuania, Zelensky menyebut Ukraina kini menunggu penetapan tanggal penandatanganan oleh para mitra. Setelah ditandatangani, dokumen jaminan keamanan tersebut akan diajukan ke Kongres Amerika Serikat dan Parlemen Ukraina untuk proses ratifikasi. Zelensky juga menegaskan target Ukraina untuk menjadi anggota Uni Eropa pada tahun 2027 yang menurutnya merupakan jaminan keamanan ekonomi. Pembahasan terkini digelar di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, dan disebut sebagai format trilateral yang jarang terjadi karena melibatkan perwakilan diplomat serta militer dari Ukraina, Amerika Serikat, dan Rusia. Meski demikian, Zelensky mengakui masih terdapat perbedaan mendasar antara posisi Ukraina dan Rusia, terutama terkait isu wilayah. Zelensky menegaskan keutuhan wilayah Ukraina tidak dapat ditawar dan harus sepenuhnya dihormati. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin diketahui telah melakukan pembahasan dengan utusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kremlin menyatakan kesepakatan damai hanya mungkin jika Ukraina menarik pasukannya dari wilayah timur yang diklaim Rusia. Zelensky menyebut Amerika Serikat berupaya mencari titik kompromi, namun menekankan semua pihak harus siap untuk melakukan kompromi. Putaran pembahasan berikutnya dijadwalkan kembali digelar di Uni Emirat Arab pada 1 Februari mendatang dengan agenda militer dan ekonomi, termasuk kemungkinan gencatan senjata sebelum kesepakatan akhir. Hingga kini, belum ada kesepakatan final terkait pengelolaan PLTN Zaporizhia, fasilitas nuklir terbesar di Eropa yang saat ini dikuasai Rusia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Thomas Juwandono resmi ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia setelah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan fit and proper test oleh Komisi 11 DPR RI. Usai penetapannya, Thomas menegaskan komitmen dalam menjaga independensi Bank Sentral serta menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter sesuai ketentuan yang berlaku.
Thomas Jiwandono resmi ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia setelah mendapat persetujuan DPR RI melalui proses uji kelayakan dan kepatutan atau Fit and Proper Test di Komisi 11 pada Senin lalu. Dalam proses penilaian tersebut, Thomas dinilai telah memenuhi seluruh persyaratan sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, proses Fit and Proper Test berjalan secara terbuka dan objektif. Usai pengesahan, Thomas menegaskan komitmennya dalam menjaga independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi penyelarasan kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada DPR, dalam hal ini juga secara khusus pimpinan Komisi 11, anggota Dewan dari Komisi 11 yang kemarin sudah saya melalui proses fit and proper secara baik. Saya melewati fit and proper itu melalui dan mengikuti segala peraturan dan perundangan yang sudah ada. Di sini saya ingin sampaikan sekali lagi komitmen saya untuk menjaga independensi bank sentral dan juga seperti saya katakan kemarin di proses fit and proper, menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman media yang selama ini mengikuti berita ini. Saya terima kasih untuk berita-berita yang objektif, yang terukur, dan karena itu penting juga cerita sebenarnya selama ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih ke teman-teman semua. Dari Jakarta, Fani Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat menggelar sidang paripurna ke-12 masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa pagi. Tentunya rapat beragendakan penetapan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, penetapan calon anggota Ombudsman, serta penetapan calon Hakim Mahkamah Konstitusi. Dewan Perwakilan Rakyat kembali menggelar sidang paripurna ke-12 masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa pagi. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustafa dengan didampingi Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Samsurijal. Adapun rapat beragendakan penetapan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, penetapan calon anggota Ombudsman, dan penetapan calon anggota Badan Amil Zakat Nasional, serta penetapan calon Hakim Mahkamah Konstitusi. Kami hormati, sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 19 Januari 2026. Acara rapat paripurna hari ini adalah 1. Laporan Komisi 2 DPR RI atas uji kelayakan terhadap calon anggota Ombudsman Republik Indonesia masa jabatan tahun 2026-2031 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 2. Laporan Komisi 8 DPR RI atas hasil uji kelayakan terhadap calon anggota Bajnas dari unsur masyarakat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 3. Laporan Komisi 11 DPR RI atas hasil uji kelayakan terhadap calon Deputi Gubernur Bank Indonesia dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Adis Kadir sebagai Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi. Pengesahan tersebut diputuskan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa pada rapat paripurna ke-12 DPR RI yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa pagi. Yang berasal dari usulan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang menyetujui Saudara Profesor Dr. Insinyur Haji Adis Kadir, SH.M.Hum, sebagai Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi
Apakah dapat disetujui? Setuju. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Adis Kadir sebagai Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi. Adis ditetapkan sebagai Hakim MK melalui usulan DPR, gantikan Arief Hidayat yang akan memasuki masa pensiun pada Februari mendatang. Sebelumnya, Komisi 3 DPR RI sempat menyetujui Innocentius Samsul sebagai calon Hakim MK pada Agustus 2025. Namun DPR RI melakukan pergantian calon dengan menunjuk Adis Kadir. Keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan kepentingan konstitusional lembaga DPR RI yang menilai Adis memiliki sepak terjang dan pengalaman di bidang hukum untuk perkuat kinerja Mahkamah Konstitusi. Terhadap laporan Komisi 3 atas usulan pengganti Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi yang berasal dari usulan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang menyetujui Saudara Profesor Dr. Insinyur Haji Adis Kadir, SHMHum, sebagai Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sekaligus mencabut keputusan DPR RI nomor 11 DPR RI /1/2025-2026 tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap pergantian Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang berasal dari usulan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Apakah dapat disetujui? Setuju. Terima kasih. Dari Jakarta, Fadi Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Tak hanya itu saja, namun pimpinan DPR juga resmi menetapkan Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR fraksi Partai Golkar, menggantikan Adis Kadir masa jabatan 2024-2029. Sari Yuliati ditetapkan melalui sidang paripurna DPR ke-12 masa persidangan 3 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Sidang paripurna DPR menetapkan Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR fraksi Partai Golkar, menggantikan Adis Kadir masa jabatan 2024 hingga 2029. Wakil Ketua DPR Saan Mustafa mengatakan pimpinan DPR telah menerima surat dari Partai Golkar terkait pergantian antar waktu anggota DPR fraksi Partai Golkar. Setelah penetapan, Sari Yuliati kemudian melakukan pengambilan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Saan Mustafa. Penggantian Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Partai Golkar dari Saudara Profesor Dr. Insinyur Haji Adis Kadir, SHMHum, kepada Saudari Insinyur Haja Sari Yulianti, nomor anggota A341. Bahwa sesuai dengan pasal 47 Peraturan DPR RI tentang tata tertib menyatakan ayat 3, pimpinan partai politik melalui fraksinya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menyampaikan nama pengganti ketua dan atau wakil ketua DPR kepada pimpinan DPR. Ayat 4, pimpinan DPR menyampaikan nama pengganti ketua dan atau wakil ketua DPR sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dalam rapat paripurna untuk ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat terhadap Saudari Insinyur Haja Sari Yulianti, nomor anggota A341, dapat ditetapkan sebagai Wakil Ketua DPR RI. Apakah dapat disetujui? Terima kasih. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah juga memperluas program cek kesehatan gratis pada 2026 dengan menambahkan layanan penanganan medis gratis. Program ini bertujuan mendeteksi resiko penyakit sejak dini dan meningkatkan kesehatan masyarakat.
Pemerintah akan memperluas program cek kesehatan gratis pada 2026 dengan menambahkan layanan penanganan medis gratis sebagai tindak lanjut pemeriksaan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan, tujuan program ini bukan sekedar melakukan screening, tetapi memastikan masyarakat lebih sehat melalui pencegahan dan penanganan dini. Skema layanan baru dimulai dengan screening gratis di puskesmas terdekat, diikuti pemberian rapor kesehatan yang terbagi menjadi 3 kategori, yakni merah, tidak sehat, kuning, kurang sehat, dan hijau sehat. Penanganan medis selanjutnya akan disesuaikan dengan kategori rapor masing-masing peserta. Menkes menjelaskan penanganan medis diberikan gratis selama 5 hari pertama setelah screening. Setelah itu, layanan gratis tetap tersedia bagi peserta BPJS aktif, sementara masyarakat non-BPJS harus membayar. Tahun kedua ini kita mau ada pencegahan dan penanganan. Nah, yang saya ingin sampaikan bukan hanya cek kesehatannya yang gratis, tapi pencegahan dan penanganannya pun gratis. Kita ingin mulai, pilot project udah jalan, untuk memastikan orang yang kita identifikasi kurang sehat, di kita tuh raportnya kuning. Atau orang yang tidak sehat, di kita raportnya merah. Itu harus kita tindak lanjuti, harus kita tata laksana agar kembali menjadi sehat. Itulah sebabnya saran saya, ayo cepat segera mengaktifkan BPJS masyarakat. Program CKG yang dimulai tahun lalu menargetkan 136 juta peserta pada 2026 untuk mendeteksi resiko penyakit sejak dini di semua kelompok umur dari bayi hingga lansia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, Provinsi Jawa Tengah mencatatkan prestasi nasional dengan menjadi daerah pengumpulan zakat tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2025. Tentunya capaian ini mendapat apresiasi dari Komisi 8 DPR RI saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kota Semarang, Jawa Tengah. Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi 8 DPR RI ke Kota Semarang, Wakil Ketua Komisi 8 Abdul Washid mengapresiasi Provinsi Jawa Tengah yang berhasil menjadi daerah dengan perolehan zakat tertinggi secara nasional pada tahun 2025. Tingginya perolehan zakat tersebut menjadi bukti kuatnya kepercayaan publik terhadap Badan Amil Zakat Nasional dalam mengelola dan menyalurkan dana zakat secara transparan dan akuntabel. Komisi 8 DPR RI menilai partisipasi aktif masyarakat dalam membayar zakat merupakan potensi besar untuk memperkuat program pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Saat ini, Komisi 8 DPR RI tengah mendorong penguatan regulasi agar zakat dapat dijadikan sebagai komponen pengurangan pajak, sehingga tidak menimbulkan beban ganda bagi masyarakat yang telah menunaikan kewajiban zakat. Memang Jawa Tengah ini Basnas yang dipimpin oleh Pak Yai Daroji. Kalau kami lihat laporan Basnas di provinsi-provinsi seluruh Indonesia yang dilaporkan oleh Basnas Pusat, itu memang perolehan yang paling tinggi. Komisi 8 DPR RI berharap capaian Jawa Tengah dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat secara profesional dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi zakat dinilai menjadi salah satu instrumen strategis dalam mendukung program kesejahteraan sosial nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menghadiri grand launching Hospital Kelapa Gading di Sedayu Boulevard Utara Cakung, Jakarta Timur. Pramono menyampaikan kehadiran Primaya Hospital Kelapa Gading menjadi bagian penting dalam memperkuat ekosistem layanan kesehatan di Jakarta, khususnya di wilayah Jakarta Utara dan Timur yang terus berkembang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong kolaborasi dengan rumah sakit swasta yang memiliki standar layanan internasional, pemanfaatan teknologi medis modern, serta komitmen kuat terhadap kebutuhan pasien. Sebagai mitra strategis, Pramono menilai Primaya Hospital Kelapa Gading telah menghadirkan layanan kesehatan yang komprehensif, berkualitas dan relevan dengan kebutuhan warga Jakarta. Oleh karena itu, ia menyebut kehadiran Primaya Hospital Kelapa Gading dapat menjadi bagian penting dalam memperkuat ekosistem layanan kesehatan di Jakarta, khususnya di wilayah Jakarta Utara dan Timur yang terus berkembang. Rekan-rekan sekalian, sebagai Gubernur Jakarta, saya mendukung sepenuhnya pembukaan rumah sakit Primaya yang ada di Kelapa Gading ini. Dan saya mendapatkan laporan di Jakarta ada 4 rumah sakit Primaya dan akan menjadi 5, akan menjadi 6
mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi untuk kesehatan yang ada di Jakarta, karena bagaimanapun seperti yang disampaikan oleh Prof. Dante tadi, persoalan hospitality membuat yang namanya pasien itu menjadi nyaman ketika mereka berobat menjadi sangat penting. Dan saya lihat salah satu hal kelebihan keunggulan dari Primaya ini adalah termasuk apa yang menjadi tagline-nya, memberikan melayani dengan hati. Sehingga dengan demikian inilah yang menjadi kata kunci, dan mudah-mudahan orang yang datang ke rumah sakit ini minimum sudah merasa tenang terlebih dahulu, merasa nyaman. Kehadiran Primaya Hospital Kelapa Gading melengkapi 20 rumah sakit dalam jaringan Primaya Hospital Group di usia ke-20 tahun. Hal itu sekaligus memperkuat ekosistem layanan kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang terus berkembang sebagai kawasan hunian dan pusat aktivitas ekonomi. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa penarik beca Sidoarjo panjatkan doa untuk Presiden. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Sinpo TV. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya, di mana duka menyelimuti Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat, pasca terjadinya bencana yang menyebabkan korban jiwa dan dampak bagi warga setempat. Di tengah proses pencarian dan juga penanganan darurat, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal turun langsung ke lokasi untuk memastikan negara hadir dalam melindungi warga yang terdampak. Saat duka menyelimuti Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat, harapan tidak boleh padam. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah turun langsung ke lapangan untuk memastikan proses pencarian korban, penanganan darurat, serta perlindungan bagi warga terdampak berjalan dengan sungguh-sungguh. Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Samsurijal meninjau langsung lokasi bencana serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BPBD, aparat keamanan, dan tim penyelamat. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses penanganan bencana berjalan cepat, terkoordinasi, dan mengutamakan keselamatan serta kepentingan warga terdampak. Di balik setiap bencana terdapat nilai kemanusiaan yang harus dijaga serta kehadiran negara yang harus dirasakan oleh masyarakat. Bupati di sini dengan perangkatnya, Pak Kapolres, Pak Dandim, kemudian dari BNPB, dari pusat juga di BPBD di sini akan melakukan penanganan bencana ini secara cepat ya. Dan kita berharap proses pencarian korban ini biar segera tuntas. Mohon doanya cuaca baik terus dalam proses pencarian ini, berikan kelancaran. Dan ini benar-benar musibah yang unpredictable, semua juga yang namanya ujian musibah ini. Makanya semoga warga di sini berikan kesabaran, kekuatan, dan kami juga akan terus melakukan upaya ikhtiar maksimal. DPR RI mengajak seluruh masyarakat untuk mengirimkan doa terbaik bagi para korban, serta mendukung ikhtiar bersama agar proses pencarian dan pemulihan pasca bencana dapat berjalan lancar. Harapan di tengah duka diharapkan menjadi kekuatan bagi warga Desa Pasir Langu untuk bangkit dan pulih kembali. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Gubernur Banten Andra Soni menggelar rapat koordinasi penanganan banjir bersama dengan Kepala Daerah se-Tangerang. Pemerintah tidak ingin semata-mata menyalahkan faktor curah hujan yang tinggi, melainkan berupaya mencari solusi bersama atas permasalahan banjir yang sudah berulang. Gubernur Banten Andra Soni bersama Kepala Daerah di wilayah Tangerang Raya menggelar rapat koordinasi penanganan banjir yang melanda sejumlah wilayah dalam beberapa hari terakhir. Rakor itu berlangsung di kantor Gubernur XBLKI, Jalan Kencana 1 Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, pada Senin 26 Januari 2026. Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan rapat koordinasi yang dihadiri Kepala Daerah se-Tangerang Raya, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota, Kepala Kantor Wilayah, serta Kantor Pertanahan, serta perwakilan Balai C2 dan C3 ini difokuskan pada evaluasi dan langkah konkret pasca banjir agar kejadian serupa dapat diminimalisasi di masa mendatang. Hari ini kami melakukan rapat koordinasi terkait dengan evaluasi mengenai banjir yang melanda Provinsi Banten, khususnya
Tangerang Raya beberapa hari ini. Dan dalam pembahasan kita mencoba mengkoordinasikan upaya-upaya yang akan kita lakukan pasca banjir ini agar di tahun-tahun ke depan permasalahan banjir ini bisa kita mitigasi. Kita tidak menyalahkan posisi air atau debit hujan yang luar biasa tinggi daripada biasanya, tapi kita justru berusaha bersama-sama mencari solusi apa yang harus dilakukan oleh kita semua. Alhamdulillah kami bersepakat nanti dengan balai, kemudian juga dengan Bupati Wali Kota dan Provinsi akan mengerjakan hal-hal yang langsung berdampak terkait dengan permasalahan banjir. Salah satunya adalah normalisasi. Menurutnya pemerintah tidak ingin semata-mata menyalahkan faktor curah hujan yang tinggi, melainkan berupaya mencari solusi bersama atas permasalahan banjir yang sudah berulang. Salah satu langkah yang disepakati dalam rapat tersebut adalah normalisasi sungai, terutama di wilayah yang mengalami penyempitan akibat sedimentasi maupun bangunan yang berdiri tidak semestinya di bantaran sungai. Selain itu, ia juga menyampaikan pihaknya mendapati banyaknya bangunan liar yang berdiri di sekitar sungai. Ia menegaskan bahwa meskipun suatu bangunan memiliki hak atas tanah, tetap ada kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi sesuai aturan yang berlaku. Menanggapi isu pembongkaran Bendung Polor Kota Tangerang, Andra menegaskan bahwa dirinya tidak secara langsung meminta pembongkaran, melainkan mempertanyakan fungsi bendung tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan Rumah Sakit Nahdlatul Ulama RSNU Pasuruan pada Senin 26 Januari 2026. Tentunya kehadiran fasilitas kesehatan baru ini menjadi tonggak penting dalam memperluas akses pengobatan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Pasuruan yang berlokasi di Desa Seladi, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan pada Senin 26 Januari 2026. Kehadiran rumah sakit tersebut dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat pemerataan layanan kesehatan sekaligus memperluas akses pengobatan berkualitas bagi masyarakat lintas lapisan sosial. Ia menyebut RSNU Pasuruan diproyeksikan melayani kebutuhan medis warga Kabupaten Pasuruan hingga wilayah pelosok. Hal tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendorong pemerataan fasilitas kesehatan sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia. Maka dari itu, Khofifah mengapresiasi peran Nahdlatul Ulama yang dinilai memiliki sumber daya manusia yang kuat di berbagai sektor termasuk kesehatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana aktif terlibat dalam penanganan banjir bandang yang juga melanda Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan komitmen Kementerian PU untuk selalu hadir dalam penanganan bencana di berbagai daerah. Banjir bandang terjadi sekitar pukul 8 malam setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Pemalang bagian barat sejak siang hari. Curah hujan yang tinggi menyebabkan debit sungai Comal meningkat signifikan hingga mencapai lebih dari 329.000 liter per detik atau berstatus siaga berdasarkan pantauan di Bendung Sokawati. Menanggapi kondisi tersebut, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan komitmen Kementerian PU untuk selalu hadir dalam penanganan bencana di berbagai daerah. BBWS Pemali Juwana terus melakukan pemantauan intensif terhadap kondisi Sungai Comal sekaligus melakukan pendataan awal dampak bencana. Personil serta peralatan juga telah disiagakan untuk mendukung langkah-langkah penanganan darurat di lapangan. Berdasarkan data sementara, banjir bandang mengakibatkan terputusnya jembatan baru di Desa Nyalembeng yang menghubungkan Jalan Karangsari Pulau Sari serta jembatan penghubung Dusun Silegok Sipendil. Selain itu, sejumlah rumah warga di Desa Gunung Sari dan Jurang Mangu, Kecamatan Pulau Sari mengalami kerusakan. Dalam penanganan, Kementerian PU terus berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Pemalang, Dinas Pekerjaan Umum setempat, BPSDA Pemali Comal, serta pemerintah desa. Saat ini kondisi banjir dilaporkan berangsur surut seiring menurunnya debit Sungai Comal. Namun Kementerian PU memastikan pemantauan tetap dilakukan secara berkala untuk mengantisipasi potensi banjir susulan, terutama jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi kembali. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jembatan Bailey yang menghubungkan Desa Besilam Bukit Lembasa dan Desa Banjaran Raya, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, kini rampung dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Tentunya kehadiran jembatan tersebut mengembalikan akses transportasi dan mobilitas warga setelah sebelumnya terputus akibat bencana alam.
TNI Angkatan Darat merampungkan pembangunan jembatan Pailey yang menghubungkan Desa Basilam, Bukit Lembasa, Kecamatan Wampu, dengan Desa Banjaran Raya, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat. Jembatan Rangga Baca Portable tipe Balai 21 memiliki panjang 30 meter dan lebar 3,65 meter, serta dapat dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4. Sempat terputus akibat bencana alam, akses penghubung antar desa kini kembali normal, sehingga aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat dapat berjalan lancar. Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Hendi Antariksa menyampaikan pembangunan jembatan Pailey merupakan bentuk komitmen TNI Angkatan Darat dalam membantu percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana. Menurutnya, pemulihan akses transportasi menjadi prioritas agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan aman dan lancar. Mudah-mudahan jembatan ini bisa bermanfaat buat masyarakat di Basilam. Anak-anak bisa kembali bersekolah melalui jalan ini. Kemudian juga roda perekonomian tentunya akan kembali normal ya Bu ya. Jembatan ini panjangnya kira-kira 30 meter dengan lebar 3 meter, 3 meter setengah atau 3 meter nih? Ya. Mudah-mudahan bisa meringankan beban masyarakat, bisa membantu masyarakat segera keluar dari kesulitan yang selama ini mereka hadapi karena bencana alam di bulan November 2025 ini. Ya, kita TNI AD atas nama pemerintah yang melaksanakan kegiatan pembangunan jembatan ini dari Kodam 1 Bukit Barisan. Ya, kita hadir di sini untuk memberikan rasa nyaman bagi masyarakat yang tertimpa bencana kemarin, sehingga segera keluar dari permasalahan-permasalahan yang selama ini mengganggu aktivitas di sekitar sini. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, dalam rangka memulihkan kegiatan belajar mengajar pasca banjir yang juga melanda, TNI Angkatan Darat melaksanakan pembersihan dan renovasi SD Negeri 19 Tanah Jambo, Aye, Kabupaten Aceh Utara. Sekolah yang sempat tidak dapat difungsikan akibat lumpur dan kerusakan fasilitas, kini dibersihkan dan diperbaiki agar dapat segera digunakan kembali oleh para siswa. Pasca banjir yang melanda Kabupaten Aceh Utara, TNI Angkatan Darat melaksanakan pembersihan dan renovasi SD Negeri 19 Tanah Jambo Aye. Sejumlah ruang kelas dan halaman sekolah yang sempat tertimbun lumpur sisa banjir menyebabkan aktivitas belajar mengajar tidak dapat dilaksanakan. Guna mempercepat pemulihan, personil TNI dari Kodim 0103 Aceh Utara bersama Satuan Zeni TNI AD mengerahkan alat berat dan tangki air untuk membersihkan material lumpur. Selain pembersihan, renovasi juga dilakukan meliputi pengecatan ruang kelas, perbaikan plafon dan toilet, hingga penataan halaman sekolah. Hingga hari ke-7 pelaksanaan, progres pekerjaan telah mencapai sekitar 40% dan akan terus dipercepat. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian TNI Angkatan Darat terhadap dunia pendidikan, sekaligus upaya percepatan pemulihan fasilitas umum pasca bencana. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Kembali dari TNI Angkatan Darat yang menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak banjir bandang di sejumlah wilayah Kota Padang, Sumatera Barat. Tentunya, pemirsa, bantuan air bersih diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang sumber airnya tercemar pasca banjir. Pasca banjir bandang, sejumlah sumber air dan sumur warga di Kota Padang tercemar lumpur dan belum dapat digunakan secara normal. Menyikapi kondisi tersebut, TNI Angkatan Darat melalui prajurit Paldam 20 Tuanku Iman Boncol menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak. 2 unit kendaraan khusus pemadam kebakaran dikerahkan untuk menyuplai air bersih ke sejumlah titik di Kota Padang. Pendistribusian air bersih dilakukan diantaranya di RT 4 RW 1 Korong Gadang dengan total 6.000 liter air untuk 25 kepala keluarga. Sementara itu di RT 5 RW 12 Jalan Taduh, Kecamatan Kuranci, air bersih disalurkan ke 4 titik dengan total 6.000 liter bagi sekitar 50 kepala keluarga. Pada Bapak Presiden kami, Prabowo, telah memberikan air bersih kepada masyarakat Tempat Duyan, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, dan terima kasih juga kami kepada Bapak-Bapak TNI. Kami bersenang dan terima kasih banyak. Assalamualaikum. Bantuan air bersih ini merupakan bentuk komitmen TNI Angkatan Darat dalam membantu pemulihan kebutuhan dasar masyarakat pasca bencana. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan.
Pemirsa, Taruna Akademi TNI Polri dalam kegiatan latihan integrasi Taruna Wereda Nusantara atau Lasitardanus ke-46 melaksanakan aksi kemanusiaan dengan membersihkan SD Negeri 4 Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Kegiatan ini dilakukan untuk memulihkan sarana pendidikan yang terdampak banjir agar dapat segera digunakan kembali untuk kegiatan belajar mengajar. Kegiatan pembersihan SD Negeri 4 Kuala Simpang dilaksanakan pada hari kedua pelaksanaan Lasitardanus ke-46. Kegiatan ini diikuti oleh Taruna Akademi Kepolisian, Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, serta taruna dari Badan Siber dan Sandi Negara. Sekolah dasar tersebut sempat terendam banjir pada November 2025 lalu dan menyisakan timbunan lumpur tebal di sejumlah ruang kelas. Para taruna bahu-membahu membersihkan lumpur dengan menyekop, menyapu, dan mengepal ruangan agar sekolah dapat segera difungsikan kembali. Melalui kegiatan Lasitardanus ke-46 ini, para taruna berharap dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Aceh Tamiang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. TNI juga bergotong royong bersama warga Aceh membersihkan rumah, sekolah, dan fasilitas umum yang terdampak banjir. Upaya ini dilakukan untuk mempercepat pemulihan dan juga mengembalikan aktivitas warga sehari-hari. Aceh masih berjuang memulihkan wilayah yang terdampak banjir dengan berbagai upaya pembersihan yang terus dilakukan. Personel TNI bergotong royong bersama warga membersihkan sekolah, kantor desa, rumah dan ruko yang tertutup lumpur guna mengembalikan aktivitas warga secara bertahap. Berdasarkan laporan terbaru pada Senin 26 Januari di Kabupaten Biren dan Aceh Tamiang, personel TNI membersihkan SMK Negeri 1 Pausangan, SD Negeri Raja, dan SMA Negeri 1 Bandahara. Lumpur yang menumpuk di halaman dan ruang kelas dibersihkan secara bertahap, sementara rumah warga seperti milik Ibu Safia juga dibersihkan agar bisa kembali dihuni. Meski sebagian area telah bersih, tumpukan lumpur masih terlihat di beberapa sudut, menunjukkan dampak banjir yang cukup parah. Di Kabupaten Gayo Lues dan Pidijaya, pembersihan rumah dan ruko juga terus berlangsung. Lantai perabot dan etalase yang tertutup lumpur mulai terlihat bersih meski beberapa area masih membutuhkan waktu lebih lama. Warga mulai kembali beraktivitas di sekitar lokasi, sementara personel TNI tetap bekerja penuh semangat untuk memulihkan kondisi pasca bencana. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, setelah puluhan tahun terputus akses antara Pangandaran dan Tasikmalaya kini terbuka. Jembatan Gadung Harumandala resmi menjadi jalur utama penghubung kedua wilayah. Akses transportasi di wilayah pedesaan kini semakin terbantu dengan hadirnya jembatan baru. Laila Sari, guru SMP dan SMK Darul Hikmah, puluhan tahun menunggu akses jembatan untuk menyeberangi sungai. Selama ini ia merasa prihatin karena siswa dari desa seberang harus menyeberangi sungai deras untuk bisa bersekolah. Rindu itu kini terwujud dengan dibangunnya jembatan gantung Harumandala sejak akhir Desember 2025. Jembatan ini menghubungkan Desa Harumandala, Kecamatan Cibubur, Pangandaran, dengan Desa Sindangasi, Kecamatan Cikatomas, Tasikmalaya, dan mempermudah akses pendidikan dari PAUD hingga SMK di kedua desa. Mana jembatan ini sudah menjadi impian kami sebagai warga selama berpuluh-puluh tahun, karena tentu ini merupakan jembatan yang dipakai untuk akses ekonomi warga dari dua desa tersebut. Kemudian juga jembatan ini sangat bermanfaat untuk akses pendidikan. Sebelum ada jembatan ini, warga desa Sindangasi, baik desa Sindangasi maupun desa Harumandala sangat kesulitan akses, sehingga ketika misalnya mau pergi ke sawah ataupun ke ladang itu sangat susah sekali, harus menyeberangi sungai, apalagi ketika misalnya musim hujan itu sangat terputus sekali akses masyarakat untuk bisa pergi ke ladangnya. Kemudian juga akses anak-anak untuk bersekolah juga sangat terputus, tidak bisa dilakukan dan menghambat proses kegiatan sekolah dan proses kegiatan mengajar seperti itu. Ini sangat bermanfaat sekali karena sekarang akses dari Desa Sindangasi ke Desa Harumandala jauh lebih dekat, jauh lebih nyaman, dan bisa dilalui oleh pejalan kaki, kemudian juga bisa dilalui oleh roda 2. Selain membantu siswa, jembatan juga memudahkan aktivitas sehari-hari warga, termasuk para petani yang sebelumnya kesulitan ke sawah.
Laila pun mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto, TNI Angkatan Darat, dan warga setempat atas kerjasama yang membuat jembatan gantung ini cepat selesai. Kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Pak Kasad yang telah membangun jembatan ini, tentu jembatan ini sangat bermanfaat sekali untuk warga masyarakat Desa Sindang Asih dan Desa Harumandala. Dan jembatan ini menghubungkan antara Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Tasikmalaya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi menarik datang dari para penarik becak di Kabupaten Sidoarjo, menyambut gembira bantuan becak listrik yang mereka terima. Rasa syukur itu diwujudkan dengan doa dan harapan yang dipanjatkan untuk Presiden Prabowo Subianto. Suasana penuh kebahagiaan tampak di kalangan penarik beca di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur setelah mereka menerima bantuan beca listrik dari Presiden RI Prabowo Subianto. Bantuan ini disambut antusias karena dinilai mampu meringankan beban kerja sekaligus menopang mata pencarian mereka. Ungkapan rasa syukur datang dari Asmat Wahyudi berusia 60 tahun, salah satu penarik beca penerima bantuan. Ia mengaku sangat berterima kasih atas beca listrik gratis tersebut dan memanjatkan doa agar Presiden Prabowo senantiasa diberi kesehatan. Doa serupa juga disampaikan Ridwan 80 tahun yang berharap Presiden Prabowo Subianto diberikan kelancaran dalam memimpin bangsa. Bantuan beca listrik saking Bapak Presiden Prabowo, matur suwun sangat acara beca listrik saking Presiden kita. Alhamdulillah remen sangat kula gunakaken saumur sisa kula, saumur hidup. Matur suwun sangat Pak Prabowo Presiden kita, kula diparingi becak listrik untuk bekerja tiap hari. Matur suwun sangat, mudah-mudahan kelancarani keseger kuarasane mugi-mugi tambah kali yang damel gesang sambil dunia akhirat. Becak pancal, asal bantuan becak listrik, alhamdulillah saking Bapak Presiden Prabowo Subianto. Alhamdulillah Bapak Prabowo ini kayak becak gratis. Alhamdulillah mantep. Ya jelas mereka gratis ya. Kayak itu, ngono masuk Pak Prabowo nggak tekno karo iku nih rakyat cilik-cilik ini lho Pak. Alhamdulillah matur suwun. Merjuangno rakyat sini lho Pak. Pada Rabu pekan ini pemerintah Kabupaten Sidoarjo menerima total 200 unit beca listrik dari Presiden Prabowo yang kemudian langsung disalurkan secara gratis di pendopo Delta Wibawa. Para penarik beca menilai bantuan tersebut sebagai bukti nyata keberpihakan terhadap pemberdayaan rakyat kecil, sekaligus upaya mendorong penggunaan transportasi ramah lingkungan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, seorang pendaki Paula Sinta Kadek Peter Tamboto 42 tahun tergelincir saat melakukan pendakian di Gunung Abang, Kecamatan Kintamani, Bangli pada Minggu 25 Januari 2022. Pendaki tersebut harus dievakuasi tim SAR gabungan karena mengalami patah tulang pada kaki kanan. Seorang pendaki perempuan mengalami cedera serius saat mendaki Gunung Abang di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali pada Minggu 25 Januari 2026. Korban akhirnya dievakuasi tim SAR gabungan setelah terpeleset di jalur licin yang mengalami patah tulang kaki. Korban diketahui bernama Paula Sinta Kadek Peter Tamboto, 42 tahun. Ia mendaki Gunung Abang bersama dua rekannya sejak pukul 5.00 WITA. Namun insiden terjadi saat rombongan hendak turun gunung, medan yang licin menyebabkan korban terpeleset dan tidak mampu melanjutkan perjalanan. Saat kejadian, posisi korban diperkirakan berada di jalur sebelum pos 2 Pora Andong Gunung Abang. Hingga akhirnya korban ditemukan sekitar pukul 15.10 WITA dalam kondisi sadar dan stabil, namun mengalami patah tulang pada kaki kanan. Tim SAR segera memberikan pertolongan dengan melakukan pemindaian pada korban untuk meminimalkan pergerakan saat proses evakuasi turun gunung menggunakan tandu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kebakaran rumah dan motor hangus. Informasi selengkapnya sejenak, tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Seorang remaja bernama Ega Fauzi, 19 tahun ditemukan tewas di airan Kali Ciliwung, kawasan Tanah Rendah, Kebon Pala, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur pada Senin 26 Januari 2020. Jenazah korban ditemukan dalam posisi terlentang di bawah jembatan Kalijodo. Korban tenggelam di aliran Kali Ciliwung akhirnya ditemukan setelah dilakukan pencarian intensif oleh tim SAR gabungan pada Senin 26 Januari 2026. Korban berinisial EF, 19 tahun ditemukan sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat dalam kondisi terlentang di bawah jembatan Kalijodo dengan jarak sekitar 13 km dari lokasi awal kejadian di kawasan Kebon Pala Tanah Rendah, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Peristiwa naas ini terjadi pada Minggu 25 Januari 2026, sekitar pukul 15:30 waktu Indonesia Barat. Saat itu, korban berenang bersama 6 orang lainnya di aliran Kali Ciliwung. Namun kondisi debit air sungai yang tinggi disertai arus deras membuat korban terseret arus dan tenggelam, sementara rekan-rekannya berhasil menyelamatkan diri. Korban pun selanjutnya langsung dievakuasi menuju rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, KMP Amarisa yang berlayar dari Pelabuhan Bakaheni Lampung menuju Merak Banten mengalami kebakaran. Peristiwa itu pemirsa terjadi di jalur pelayaran Selat Sunda ketika kapal berada di tengah laut. Kapal motor penyeberangan Amarisa mengalami insiden kebakaran saat berlayar dari Pelabuhan Bakauheni Lampung menuju Pelabuhan Merak Banten, Senin 26 Januari 2026 siang. Peristiwa tersebut terjadi di jalur pelayaran Selat Sunda ketika kapal berada di tengah laut. Sejumlah video amatir yang beredar di media sosial memperlihatkan situasi mencekam di atas kapal. Para penumpang terlihat panik dan mengenakan pelampung sebagai langkah antisipasi saat api muncul di salah satu bagian kapal. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bakauheni, Partogi Tamba, membenarkan adanya kejadian kebakaran tersebut. Ia memastikan bahwa insiden itu terjadi saat kapal sedang dalam pelayaran menuju Merak. Partogi menjelaskan api pertama kali terlihat membakar dek sebelah kiri kapal, tepat di area dekat tangga. Dugaan awal kebakaran dipicu oleh puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh penumpang sehingga menyambar area mesin. Berkat respon cepat awak kapal, api berhasil dipadamkan dalam waktu singkat sehingga tidak meluas ke bagian lain kapal. Meski sempat mengalami gangguan mobilitas pelayaran, KMP Amarisa akhirnya dapat melanjutkan perjalanan. Pihak ASDP memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Seluruh penumpang dinyatakan selamat dan kondisi kapal tetap aman untuk berlayar setelah dilakukan pengecekan awal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran juga menghanguskan rumah dan sebagian sepeda motor di Jalan Tebet Timur, Jakarta Selatan. Kebakaran membuat seorang petugas pemadam kebakaran mengalami luka ringan saat proses pemadaman. Kebakaran terjadi di rumah milik Ibu Sarinah yang berlokasi persis di belakang SDN Tebet Timur 11. Pemilik rumah sempat berupaya memadamkan api menggunakan apar dan alat seadanya. Namun api terus membesar sehingga pemilik menyelamatkan diri serta surat dan barang berharga. 1 unit sepeda motor berhasil dievakuasi meski bagian setengah badan motor sempat terbakar. Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik akibat kabel yang tidak terawat. Petugas pemadam kebakaran berhasil menguasai api dan melakukan proses pendinginan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun akibat kebakaran ini, seorang petugas damkar mengalami luka ringan di bagian jari akibat terkena beling saat pemadaman. Fairen Putri, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Melaju dengan kecepatan tinggi, truk mengangkut ratusan karung beras menabrak pohon hingga terguling di Jalan Trans Seram, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram bagian Barat, Maluku pada Minggu 25 Januari 2026 pagi. Akibatnya sopir dan 1 penumpangnya pingsan lantaran terjepit badan truk. Truk pengangkut ratusan karung beras mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Trans Seram, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram bagian Barat, Maluku pada Minggu 25 Januari 2026 pagi. Truk yang dikemudikan Rahmat Buton itu diketahui melaju dengan kecepatan tinggi dari Kabupaten Maluku Tengah menuju Pelabuhan ASDP di Waipirit. Namun naas saat berada di lokasi kejadian, tepatnya di Desa Kamariang, truk seketika oleng dan hilang kendali. Truk yang melaju tersebut langsung menabrak pohon hingga terbalik. Sebanyak 132 karung beras pun berserakan di lokasi kejadian. Peristiwa ini pun membuat kaget warga sekitar.
5.40 tadi. Karena kaget bangun pas baru buka mata langsung mau sadiki masih mau tutup lah, tapi langsung dengar langsung belum pada tempat. Sebenarnya katanya belum tahu, belum mau auto dari sana lagi, tapi kita mau tujuan ke mana nih? Dan masuk ke sana tuh. Tolong dapat pertolongan tuh, saya bekas keluar dari dalam auto itu. Belum, ada supir lapor tapi. Warga yang berada di lokasi kejadian langsung mengevakuasi supir dan satu penumpang yang terjepit di badan mobil dengan kondisi pingsan. Berhasil diaman dia, yang temannya satu yang sebelah sini mau keluar, tapi masih terjepit. Sudah terang tadi sekitar jam 7 tadi baru berhasil keluar ini. Kayaknya dalam keadaan mabuk ini, aman ini, tapi mabuk kayaknya berdua dia. Kami cuma bertiga tadi, bertiga yang... Tidak ada korban dalam kecelakaan tersebut, namun akibat insiden ini, truk mengalami kerusakan parah dengan kondisi bagian depan ringsek. Belum diketahui pasti penyebab kecelakaan ini, namun dugaan sementara adalah sang supir mengantuk saat mengemudi. Truk beserta muatannya telah dievakuasi oleh warga dan petugas setempat. Dari Kepulauan Seram, Maluku, jurnalis Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, badan musim dingin berskala besar mengakibatkan gangguan perjalanan serius bagi warga di Amerika Serikat. Ribuan penerbangan dibatalkan dan juga ditunda di sejumlah bandara tersibuk di negara tersebut. Badan Cuaca Nasional Amerika Serikat menyatakan salju lebat, hujan es, dan hujan beku mengancam hampir 180 juta orang atau lebih dari setengah populasi Amerika Serikat. Badai ini membentang dari pegunungan Rocky bagian selatan hingga wilayah New England. Setelah melanda wilayah selatan, badai bergerak menuju timur laut pada hari Minggu. Perakiraan menyebutkan curah salju sebanyak 1 hingga 2 kaki atau 30 hingga 60 cm di Washington, New York, dan Boston. Menurut situs pelacak penerbangan FlightAware, lebih dari 11.400 penerbangan dibatalkan pada hari Minggu. Perusahaan analis penerbangan Cirium menyebut peristiwa ini sebagai pembatalan penerbangan terbesar sejak masa pandemi hingga Minggu sore. Sebagian besar penerbangan dibatalkan di bandara-bandara sibuk, khususnya di Timur Laut. Bandara LaGuardia di New York ditutup pada Minggu sore dan seluruh penerbangan dihentikan hingga pukul 8 malam di Philadelphia. 94% penerbangan atau 326 dibatalkan. Di Bandara LaGuardia, 91% penerbangan tidak beroperasi. Sementara di Bandara Internasional John F. Kennedy, sekitar 80% penerbangan dibatalkan. Di Bandara Nasional Ronald Reagan, Washington, seluruh penerbangan keberangkatan dibatalkan sepanjang hari. Gangguan serius juga terjadi di bandara utama lainnya seperti Dallas Fort Worth, Charlotte, Philadelphia, dan Atlanta. Sejumlah maskapai mengalami pembatalan besar. American Airlines membatalkan hampir 1.700 penerbangan. Delta, Southwest, dan United masing-masing membatalkan lebih dari 1.000 penerbangan. Sementara JetBlue membatalkan lebih dari 70%. Jadwalnya, pakar penerbangan menyebut pemulihan dari gangguan ini dapat memakan waktu berhari-hari atau lebih lama. Bahkan penumpang di luar wilayah terdampak masih berpotensi mengalami keterlambatan akibat efek domino di jaringan penerbangan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke sebuah kapal feri yang mengangkut lebih dari 350 penumpang tenggelam pada Senin dini hari di perairan Filipina bagian selatan. Insiden ini, pemirsa, menyebabkan sedikitnya 15 orang tewas, sementara ratusan penumpang lainnya berhasil dievakuasi oleh tim penyelamat. Menurut otoritas setempat, kapal feri tersebut tenggelam di perairan Filipina bagian selatan, tepatnya di dekat sebuah pulau, saat melakukan pelayaran pada malam hari. Kapal diketahui mengangkut lebih dari 350 penumpang dalam perjalanan antar pulau. Dalam proses evakuasi, petugas berhasil menyelamatkan lebih dari 315 orang. Sebagian besar korban selamat dievakuasi oleh nelayan setempat yang berada di sekitar lokasi kejadian. Sementara tim penyelamat dari penjaga pantai dan otoritas maritim melakukan pencarian tambahan. Hingga saat ini, petugas telah menemukan 15 jasad korban. Korban dilaporkan meninggal akibat terjebak di dalam kapal atau tenggelam saat insiden terjadi. Proses pencarian dan penyelamatan masih terus berlangsung untuk memastikan tidak ada penumpang lain yang masih hilang atau terperangkap. Otoritas setempat menyatakan kondisi laut saat kejadian cukup menyulitkan proses penyelamatan. Namun seluruh unsur terkait terus dilibatkan dalam operasi SAR, termasuk kapal patroli, tim medis, dan relawan. Hingga kini pihak berwenang masih menyelidiki penyebab tenggelamnya kapal. Penyelidikan meliputi kemungkinan cuaca buruk, kondisi teknis kapal, hingga dugaan kelebihan muatan. Hasil penyelidikan akan digunakan sebagai dasar penentuan tanggung jawab dan langkah keselamatan ke depan. Tim redaksi Simpo TV
melaporkan. Pemirsa, sebuah jet pribadi yang membawa 8 orang dilaporkan jatuh saat lepas landas di Bandara Internasional Bangor, negara bagian Maide. Hingga kini nasib para penumpang masih belum diketahui. Otoritas penerbangan langsung melakukan penyelidikan. Bangor sih. Menurut Administrasi Penerbangan Federal Amerika Serikat atau FAA, pesawat tersebut jatuh saat melakukan proses lepas landas. Insiden terjadi di Bandara Internasional Bangor, Maine. FAA menyatakan jet pribadi itu mengangkut 8 orang, namun hingga saat ini belum ada informasi resmi terkait kondisi para penumpang dan awak pesawat. Otoritas bandara dan petugas darurat segera diterjunkan ke lokasi kejadian untuk melakukan pengamanan awal, serta mengamankan area sekeliling landasan. Hingga kini penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan FAA. Pihak berwenang akan meneliti kondisi pesawat, faktor teknis, serta kemungkinan pengaruh cuaca pada saat kejadian. FAA menegaskan informasi lanjutan akan disampaikan setelah proses investigasi memasuki tahap lebih lanjut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria tewas ditembak oleh petugas imigrasi federal pada hari Sabtu di kota Minneapolis, Amerika Serikat. Tentunya insiden ini memicu aksi protes besar dan meningkatkan ketegangan di kota yang masih dilanda trauma penembakan fatal beberapa pekan sebelumnya. Keluarga korban mengidentifikasi pria tersebut sebagai Alex Preti, usia 37 tahun, seorang perawat unit perawatan intensif. Preti diketahui pernah menyampaikan protes terhadap kebijakan penindakan imigrasi Presiden Donald Trump di kotanya. Setelah penembakan, ratusan orang turun ke jalan. Meski dalam suhu ekstrim, aksi protes sempat berujung bentrokan antara massa dan petugas imigrasi federal. Petugas terlihat menggunakan tongkat dan granat kejut untuk membubarkan massa. Pemerintah negara bagian menurunkan Garda Nasional Minnesota atas arahan Gubernur Tim Walz. Pasukan Garda Nasional dikerahkan ke lokasi penembakan, serta ke gedung federal yang setiap hari menjadi titik aksi protes. Kepolisian Minneapolis menyatakan informasi mengenai kronologi penembakan masih terbatas dan dalam penyelidikan. Kementerian Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat menyebut petugas melepaskan tembakan defensif setelah seorang pria mendatangi mereka dengan senjata api dan melakukan perlawanan. Namun dalam video warga yang beredar, korban terlihat memegang telepon seluler dan tidak tampak membawa senjata. Kepolisian menyebut korban merupakan pemilik senjata api sah dengan izin membawa senjata. Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem menyatakan korban datang untuk menghambat operasi penegakan hukum. Namun hingga kini belum ada penjelasan rinci apakah senjata tersebut ditarik atau diarahkan ke petugas. Pejabat federal menyebut petugas yang melepaskan tembakan merupakan anggota patroli perbatasan dengan pengalaman 8 tahun. Presiden Donald Trump turut beraksi melalui media sosial dengan mengkritik Gubernur Minnesota dan Wali Kota Minneapolis. Trump menyebut kepemimpinan lokal gagal melindungi petugas imigrasi dan menuduh retorika mereka memicu ketegangan. Insiden ini terjadi sekitar 1,5 kilometer dari lokasi penembakan fatal lainnya terhadap petugas imigrasi pada awal Januari lalu. Keluarga korban dalam pernyataannya menyampaikan duka mendalam dan menuntut pengungkapan fakta sebenarnya atas kematian Preti. Penyelidikan atas insiden ini masih terus berlangsung. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ketegangan antara pemerintah federal dan juga pemerintah negara bagian memuncak di Minneapolis. Kedua pihak sama-sama mengklaim posisi moral setelah merasa seorang warga sipil tewas ditembak agen federal di tengah operasi penindakan imigrasi. Dalam konferensi pers terpisah, Gubernur Minnesota Tim Walz mengecam tindakan agen federal. Ia menyebut pemerintah pusat sebagai kekuatan yang terlalu dominan dan mengancam keselamatan warga. Walz merujuk pada kematian Alex Preti, seorang perawat rumah sakit veteran yang tewas ditembak saat insiden penegakan hukum imigrasi di Minneapolis. Di sisi lain, pejabat patroli perbatasan Greg Bovino menyalahkan Preti. Ia menyatakan korban telah menginterupsi operasi penegakan hukum dan membawa senjata. Namun rekaman video warga yang ditinjau Associated Press menunjukkan Preti hanya memegang telepon saat menghampiri agen. Preti diketahui memiliki izin resmi untuk membawa senjata api tersembunyi, namun senjata itu baru ditemukan setelah terjadi pergulatan sebelum agen melepaskan tembakan. Keluarga Preti menyatakan mereka sangat terpukul dan marah atas pernyataan pejabat federal yang mereka nilai penuh kebohongan dan mencemarkan nama korban. Gubernur Walz mendesak Presiden Donald Trump untuk segera menghentikan operasi tersebut dan menerapkan kebijakan imigrasi yang manusiawi dan terarah. Sementara itu, Gedung Putih justru menyerang balik Walz dengan menuduhnya tidak mendukung penegakan hukum dan memicu aksi protes.
Dalam konferensi pers federal, pejabat ICE menyebut seorang agen kehilangan sebagian jari akibat digigit saat bentrokan dengan protester. Menurut mereka, kekerasan ini dipicu retorika politik lokal. Hingga kini, penyelidikan atas penembakan Preti masih terus berlangsung. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, selundupkan narkoba ke lapas wanita muda ditangkap, informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Simpo TV. Kita lanjutkan informasinya mengenai hal yang viral di media sosial. Seorang penjual es kue diduga berbahan dasar spons di kawasan Utan Panca Kemayoran, Jakarta Pusat diamankan petugas TNI dan Polri. Setelah diamankan dan diperiksa, petugas kembali melepaskan penjual es karena dagangannya tidak terbukti mengandung bahan berbahaya yang dituduhkan. Pria tua pedagang es kue jadul ini tak berkutik saat diamankan petugas Babinsa dan polisi di kawasan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pedagang ini diamankan ke kantor Polsek Kemayoran lantaran diduga menjual es kue berbahan baku spons yang biasa dimakan oleh anak-anak di kawasan ini. Namun usai diamankan, penjual es sementara dikembalikan ke rumahnya karena es kue jadul yang dijualnya itu dari hasil pemeriksaan tim Dokes Polres Metro Jakarta Pusat, sementara ini layak dimakan atau tidak mengandung bahan berbahaya. Menurut Kapolsek Kemayoran Kompol Agung Andriansyah, saat ini petugas masih menunggu hasil uji lab lanjutan dari Dinas Kesehatan dan Laboratorium Forensik Mabes Polri. Dan terkait dugaan kasus ini, petugas menindaklanjuti dari laporan yang masuk melalui call center 110 pada Sabtu 24 Januari 2026. Menindaklanjuti berita viral yang es jadul yang diduga ada bahan yang berbahaya. Jadi untuk kasus ini itu berawal dari laporan dari 110, kemudian untuk penanganan sekarang ini sudah diambil pihak Polres ya, krim Satreskrim. Nah sementara ini untuk barang bukti masih dalam penyelidikan atau penelitian atau uji dari Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri. Tinggal menunggu hasilnya. Apakah kombinasinya apa, itu speknya apa, mungkin dari bahan makanan itu nanti kita lihat pada akhirnya di hasil dari puslapor itu sendiri. Nah untuk sementara ini kemudian sementara ini juga yang terduga juga kita kembalikan ke tempatnya pembuatannya, itu diberi keterangan dari Dokes juga, sementara dari Dokes Polres itu informasinya layak dimakan. Nah, sampai dengan sekarang ini tidak ada lapor atau korbannya, ataupun diduga ada yang keracunan atau ada lapor, tidak ada sampai dengan sekarang ini. Selain telah melepaskan penjual es karena tidak terbukti menjual es mengandung bahan berbahaya, polisi juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak ceroboh memviralkan suatu temuan atau kejadian agar tidak menimbulkan fitnah dan keresahan di masyarakat. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga diamankan warga usai diduga melakukan penipuan di gerai Minibank atau BRI Link di kawasan Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Modus pelaku melakukan transaksi transfer dan top up sebanyak 5 kali. Namun ia tidak pernah membayar uang tunai kepada penjaga gerai. Akibatnya, korban mengalami kerugian mencapai 38 juta rupiah. Inilah rekaman CCTV yang menunjukkan aktivitas pelaku saat melakukan transaksi di sebuah gerai Minibank di Jalan Rapokaling, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman itu, pelaku terlihat beberapa kali berkomunikasi dengan karyawan gerai saat melakukan pengiriman uang ke sejumlah nomor rekening. Pelaku awalnya meminta dibantu melakukan top up dan transfer dengan alasan uang akan dibayarkan setelah seluruh transaksi selesai. Hingga transaksi ketiga, korban mulai merasa curiga karena nilai transfer sudah cukup besar. Namun pelaku terus memberikan alasan dan meyakinkan korban bahwa uang akan diganti. Hingga transaksi kelima dilakukan, pelaku tetap tidak menyerahkan uang sepersen pun. Mengetahui hal itu, keluarga korban langsung menghentikan transaksi dan mengamankan pelaku.
Pelaku sempat nyaris diamuk massa, namun petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku dan membawanya ke Mako Polsek Talo untuk proses lebih lanjut. Terus? Jadi saya top up kami, minta nomor telepon, berapa mau top up kami. Saya minta mana tunggu dulu ada yang satu. Terus transfer orang ketiga, saya bilang nih, kenapa banyak sekali ini kita transfer? Siapa mau ditransfer kang ini? Saudara. Jadi saya percaya nih, tapi ku hitungan dulu ini 3 stroke dia, karena banyak nih nanti bingung nggak? Iya gitu nih. Itu bisa begini, ada lagi satu. Ya, kalau sudah satu ini kasih mikiwanta. Tadi kami baru saja menerima laporan dari warga masyarakat terkait tindak pidana penipuan di Rapokaling. Kemudian kami mendatangi TKP dan mengarahkan korban atau saksi untuk datang ke Polsek Talo, yang mana pada saat terjadi di Rapokaling itu telah diamankan seorang perempuan yang memiliki 2 orang anak yang melakukan penipuan dengan cara menerima telepon atau mengirim uang melalui briling ke beberapa nomor yang sebesar kerugian itu kurang lebih Rp38.250.000. Untuk transaksi sendiri itu digunakan yaitu sebanyak 5 kali pengiriman. Jadi pada saat pengiriman pertama sampai dengan ketiga kalinya, kemudian tantenya yang ada di TKP itu menegur karena belum memberikan uang sebesar pun, padahal sudah banyak yang dikirimkan. Namun oleh pelaku masih memberikan keyakinan terhadap karyawan bahwasanya akan diserahkan setelah dikirimkan semua. Setelah dikirimkan sampai ke 5 kalinya dan dihentikan oleh keluarga daripada karyawan itu sendiri, baru terungkap bahwasanya ternyata perempuan ini tidak memiliki uang dan hasilnya bahwasanya memang betul-betul dilakukan penipuan. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa 5 lembar struk transaksi dan rekaman CCTV. Dari hasil pemeriksaan sementara, total kerugian yang dialami korban mencapai Rp38.850.000. Polisi juga mengungkap aksi penipuan itu diduga terkait pesan yang diterima pelaku melalui media sosial Facebook yang meminta pelaku untuk mengirimkan uang ke sejumlah nomor rekening. Hingga kini polisi masih mendalami kasus itu untuk menentukan status hukum pelaku, sekaligus mengungkap dugaan penipuan melalui media sosial. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke seorang wanita muda di Kota Metro Lampung, terciduk saat berusaha menyelundupkan narkotika ke dalam lembaga permasyarakatan Kota Metro. Dari tangan pelaku, petugas juga mendapati 1 bil ekstasi dan juga tembakau sintetis yang diduga merupakan pesanan narapidana di dalam lapas. Aksi penyelundupan narkotika ke dalam lapas kelas 2A Kota Metro Lampung berhasil digagalkan petugas pemasyarakatan. Seorang wanita berinisial DA berusia 26 tahun diamankan petugas setelah kedapatan membawa narkotika yang disembunyikan di dalam buntalan tisu yang disimpan di saku celana. Dari hasil penggeledahan, petugas mengamankan 2 paket sabu dengan berat 4,08 dan 0,24 gram, 3 butir pil ekstasi serta tembakau sintetis seberat 0,86 gram. Wanita yang telah ditetapkan tersangka ini mengaku barang haram tersebut diperoleh dari seorang bandar dengan iming-iming upah Rp1 juta untuk sekali pengiriman. Narkotika ini diduga merupakan pesanan oleh beberapa orang narapidana di dalam lapas. Saat ini wanita tersebut telah diserahkan ke Satres Narkoba Polres Metro untuk penyidikan lebih lanjut. Polisi pun masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan narkotika di balik penyelundupan tersebut. Sudah kita lakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku atas nama inisial D. Nah, kemudian di situ merupakan pesanan dari dalam lapas. Jadi D ini mengantarkan pesanan dari dalam lapas. Tapi sebelum sampai sudah dilakukan pengamanan oleh pihak lapas. Barang bukti yang diamankan yang pertama 2 buah plastik klip berukuran sedang dengan berat 4,08, kemudian yang ukuran kecil 0,24 sabu juga, kemudian yang sintetis 0,86 untuk inek 3 butir, kurang lebih beratnya 1,52 gram.
Akibat perbuatannya, tersangka akan dijerat pasal Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun penjara. Dari Metro Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan sebanyak 16.282 hunian sementara atau huntara akan dibangun di Aceh, 947 Sumatera Utara, dan 618 di Sumatera Barat. Pembangunan huntara maupun huntap terus dipercepat sebagai bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto menyampaikan progres pembangunan hunian bagi warga terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Suharyanto menyebut pembangunan hunian sementara atau huntara ditargetkan sebanyak 17.847 unit yang tersebar di ketiga provinsi tersebut. Hingga saat ini sebanyak 4.228 unit huntara telah selesai dibangun dan 993 kepala keluarga sudah menempati hunian tersebut. Adapun untuk hunian tetap atau huntap, Suharyanto mencatat sebanyak 12.572 unit telah mulai dibangun, khususnya di wilayah Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Huntara yang akan dibangun untuk Aceh 16.282, untuk Sumatera Utara 947, untuk Sumatera Barat 618. Jumlahnya adalah 17.847 unit. Yang ini semuanya sedang dikerjakan di masing-masing kabupaten kota. Yang sudah jadi sekarang ada 4.228 unit. Yang sudah ditempati, kemarin Bapak dan Satgas dengan Bapak Menko langsung meresmikan di Agam serentak di beberapa kabupaten kota. Per hari ini ada 993 KK yang sudah masuk huntara. Kemudian untuk huntap rencana dibangun, ini datanya akan bergerak terus ya. Per hari ini ada 12.572 unit yang sudah mulai dibangun di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Suharyanto menegaskan pembangunan huntara dan huntap terus dipercepat agar masyarakat terdampak bencana dapat segera menempati hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, kementerian dan lembaga terkait membahas perkembangan pemulihan pasca bencana yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Hasil rakor menunjukkan sejumlah sarana kesehatan telah kembali normal, sarana pendidikan mulai membaik, serta jalan nasional yang juga sudah dibuka. Rakor lanjutan Satgas Percepatan Rekonstruksi Pasca Bencana diikuti oleh kementerian lembaga terkait serta pemerintah daerah. Rapat ini membahas kemajuan pemulihan infrastruktur dan fasilitas umum pasca bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan hasil evaluasi menunjukkan sejumlah fasilitas publik seperti sarana kesehatan telah kembali beroperasi normal. Sementara itu, sarana pendidikan mulai berangsur pulih meski belum sepenuhnya maksimal. Tito juga menyebut akses jalan nasional juga telah kembali dibuka, namun sebagian ruas jalan masih belum dapat dilalui oleh kendaraan besar. Lebih lanjut, Tito menambahkan sekitar 6 wilayah di ketiga provinsi tersebut masih membutuhkan perhatian khusus, terutama terkait jembatan putus dan longsor. Darat, jalan nasional semua sudah terbuka. Cuma ada yang belum maksimal, nggak bisa dilalui truk besar. Seperti di Sibolga, Tapteng. Kemudian di Tanah Gayo. Kemudian yang lain-lain, ekonomi pasar semuanya berjalan lancar. Ya. Pasar, ada beberapa gangguan, iya. Kemudian warung, gitu. Kemudian juga ada rumah ibadah yang terdampak, tapi sekarang ada beberapa daerah, 5 daerah saja yang bermasalah, yang perlu dibangun, bukan dibangun, direnovasi. Kemudian sungai ada beberapa yang perlu dinormalisasi. Ini untuk di Sumatera Barat, sehingga kita tinggal atensi 5 saja untuk Sumatera Barat ini ya. Agam nomor 1, Padang Pariaman, Tanah Datar, kemudian di pesisir selatan. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan.
Selain itu, pemirsa, pemerintah membangun jembatan di desa-desa terpencil untuk Aceh mempermudah akses warga. Proyek ini juga diharapkan mendukung pemulihan ekonomi dan memudahkan distribusi kebutuhan pokok antar desa. Untuk membuka akses ke desa-desa terpencil, pemerintah mempercepat pembangunan jembatan di berbagai wilayah Aceh. Langkah ini bertujuan memperlancar mobilitas warga dan mendukung pemulihan ekonomi masyarakat. Pembangunan melibatkan sinergi antara TNI dan warga dengan jembatan gantung, Armco dan Bailey yang disesuaikan kondisi lokasi. Di Kabupaten Pidie, Biren, dan beberapa wilayah lain, proses pembangunan meliputi pengecoran fondasi, pendirian tiang penyangga, dan perakitan struktur jembatan. Jembatan-jembatan ini juga memudahkan distribusi hasil pertanian dan kebutuhan pokok antar desa yang sebelumnya sulit dijangkau. Pemerintah menegaskan proyek ini bagian dari upaya pemerataan pembangunan nasional, terutama di daerah pedalaman dan rawan bencana. Kehadiran jembatan diharapkan memperkuat ketahanan wilayah, mempercepat mobilitas warga, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Aceh. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita malam ini. Saya Azhar Putra, mewakili rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.